Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai decision, gitu ya, mengenai enhanced decision making. Jadi sistem informasi yang kita kembangkan itu diharapkan mampu untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan yang baik. Nah, karena kita berbicara tentang proses pengambilan keputusan atau decision making, maka kita harus tahu dalam ilmu manajemen ada beberapa tipe daripada pengambilan keputusan. Ada unstruktur, ada semi struktur, ada struktur. Jadi kalau unstruktur itu biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat atas gitu ya, di mana pengambilan keputusan itu lebih kepada bagaimana solve the problem, bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Sehingga permasalahan-permasalahan itu kan belum ada guiding-nya gitu ya, belum ada aturan-aturannya atau belum pernah ada permasalahan yang seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga permasalahan-permasalahan itu harus diselesaikan dengan keputusan-keputusan. Maka keputusan yang diambil itu adalah jenisnya adalah unstruktur. Kalau semi terstruktur itu adalah keputusan-keputusan yang sebenarnya sudah ada guiding-nya atau sudah ada strukturnya, tetapi masih ada beberapa keputusan yang harus dilakukan tanpa adanya guiding. Kalau struktur itu pasti ini ada guiding-nya, sehingga apa yang dilakukan adalah atau apa yang keputusannya adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini biasanya kalau unstruktur decision itu dilakukan oleh senior manajemen atau senior tingkat atas ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada beberapa contoh tentang apa aja sih yang example gitu ya, contoh dari unstruktur decision. Misalkan keputusan tentang saya masuk di pasar atau saya keluar dari pasar gitu ya. Kemudian misalkan capital budget, kemudian pembuatan long term goals atau tujuan dalam jangka panjang gitu kan, itu akan dilakukan oleh senior manajemen. Kemudian ada yang semi struktur, biasanya itu dilakukan oleh middle management, misalkan bagaimana mendesain marketing plan. Itu kan sudah ada formnya sebenarnya, tetapi beberapa keputusan-keputusan tentang marketing plan itu juga harus ditentukan. Nah, ini yang namanya semi struktur gitu ya. Nah, kemudian untuk yang paling bawah ini yang struktur itu biasanya dilakukan oleh operasional manager yang paling rendah gitu ya, manajer yang paling rendah. Misalkan overtime, kerjaan gitu ya, kemudian restock inventory, itu cukup sudah ada guiding-nya. Jadi kalau habis sekian, maka harus ada restock. Kalau overtime jadi lebih dari ini, maka ada overtime. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk tipe daripada decision. Kemudian ada lagi bagaimana ini proses untuk pembuatan decision making. Kemudian kalau kita lihat decision making itu harus ada apa sih problemnya dulu, kemudian bagaimana penyelesaian dari problemnya itu kita desain, kemudian ada beberapa pilihan, kita akan pilih sampai kemudian pada tahap implementasi. Jadi ini adalah proses untuk pengembangan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini tentunya ada solusi yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tentang problem yang ada. Nah, bagaimana information system itu mampu untuk mensupport dari pengambilan keputusan, pasti itu melalui managerial rules. Jadi setiap sistem informasi akan masuk ke dalam managerial rules. Misalkan ada decision support system, ada kemudian expert system, itu semuanya akan masuk ke dalam managerial rules. Jadi di situ information system itu mampu untuk meningkatkan atau mensupport decision making. Kemudian ada interpersonal rules. Jadi diri kita karena kita manajemen, penggunaan teknologi yang biasa kita gunakan itu juga ikut
untuk membuat sebuah decision making. Kemudian ada information rule, karena di dalam perusahaan ini pasti information-nya banyak. Nah, pengelolaan informasi yang ada ini juga pasti akan membuat atau mensupport dari decision making. Begitu juga decision rules. Siapa yang boleh mengambil keputusan, siapa yang tidak boleh mengambil keputusan dalam bentuk apa dan lain sebagainya, itu ada dalam decision rules yang harus kita patuhi. Nah, kalau semuanya ini berjalan dengan baik, maka diharapkan decision making-nya juga akan lebih baik. Kemudian bagaimana? Kenapa ya information system itu tidak selalu membuat produce positive result atau sistem informasi? Jangan Anda bayangkan bahwa sistem informasi yang bagus sekali tidak ada salahnya, tidak ada celahnya, gitu ya. Tapi banyak information system yang malah ternyata tidak mendukung memproduksi sesuatu yang positive result, gitu ya. Beberapa perusahaan itu kadang-kadang gersuloh gitu ya. Wah, kita tuh harapannya kita sudah pakai sistem informasi, tapi kok ternyata gitu ya, ternyata kita harus manual lagi juga gitu ya. Nah, ini kenapa sih sebenarnya seperti ini gitu kan? Nah, ada information quality ya. Jadi perusahaan itu akan menyediakan information quality. Jadi kalau gini, perusahaan itu perlu informasi, gitu ya. Tetapi kalau informasi yang ditampilkan dalam sistem informasi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka tidak akan mendapatkan positive result dari sistem informasi. Bukan sistem informasi mendukung untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, tapi ternyata tidak mendukung positive result. Kemudian ada manajemen filter. Bagaimana manajemen ini benar-benar bisa memfilter mana yang baik untuk perusahaan, mana yang tidak. Kalau perusahaan tidak bisa atau manajemen tidak bisa untuk mengukur ini atau mengelola ini, maka semua informasi itu akan tumpang tindih. Ya, semua informasi akan menjadi satu. Nah, itulah kelemahan daripada sebuah sistem manajemen yang sistem informasinya itu tidak memberikan positive result. Kemudian ada juga organization insertia dan politik ya, politik dan lain sebagainya, itu ternyata mampu untuk membuat information system itu information system itu tidak membuat menjadi positive result ya. Jadi misalkan atasannya bilang A, ya walaupun information system yang nggak bisa, tapi kalau atasannya sudah bilang A ya harus dilakukan A misalkan. Itu kan politik gitu ya. Nah, kalau politik dijalankan seperti itu, maka positive result-nya tentunya nggak akan didapat gitu. Nah, salah satu untuk membackup adanya positive result yang adanya ketidakmampuan untuk mendapatkan positive result, maka dikembangkanlah yang namanya business intelligence. Ya, jadi sebuah yang mengandalkan hardware, software, information teknologi, konsultan untuk mendescribe ya, untuk mendescribe apa yang terjadi dalam lingkungan bisnisnya. Jadi semua yang terjadi dalam lingkungan perusahaan itu kan punya lingkungan bisnis ya, baik itu eksternal maupun internal. Nah, kalau semua data yang tercakup dalam lingkungan ini bisa diambil, itu kemudian bisa diolah gitu ya. Nah, itu yang namanya business intelligence. Ya, kok kayak ini ya badan intelijen gitu ya. Nah, ya memang gitu. Jadi badan intelijen itu apa tugasnya? Dia memberikan masukan terhadap berbagai macam lingkungan gitu ya. Nah, kemudian hasil analisa itulah yang kemudian untuk diambil keputusan gitu ya. Sama dengan ini bisnis intelijen juga bagaimana lingkungan ini, data dari lingkungan ini kemudian kita olah untuk menjadikan dasar dari pengambilan keputusan. Nah, ini gambar tentang business intelligence and analytic for decision support
gitu ya. Jadi kalau kita ada data, ya data dari luar nih, misalkan dari call center, dari web, dari mobile, dari sosial media, ada store, supplier, government, dan lain sebagainya. Ini kemudian kita susun ke dalam database, data warehouse, data metrik, atau analytic platform yang lain, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut adalah, kalau ini adalah data dari business intelligence, ini adalah infrastruktur daripada business intelligence. Nah, kemudian ini akan dibuat menjadi model, data mining, OLAP, reporting, queries, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian masuk ke dalam business analytic tools. Nah, baru kemudian kita akan melihat managerial user, gitu ya. Nya siapa gitu ya, biasanya mereka adalah orang-orang yang mengerti dan bisnis strategi, performance management, balance scorecard, forecast gitu ya. Nah, ini yang akan dipakai. Inilah yang kemudian nanti akan langsung berhubungan dengan user interface dengan platform, misalkan management information system, decision support system, executive support system. Jadi yang dibaca oleh user interface itu berupa laporan, dashboard, desktop, mobile, dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah proses pengolahannya sudah panjang seperti ini. Dari data, kemudian diolah dengan business intelligence, kemudian ada platform, dan kemudian langsung diberikan kepada user interface-nya. Nah, user interface-nya siapa? Ya, siapa yang membutuhkan report laporannya yang ada? Nah, itu. Nah, ini ada beberapa business intelligence product report. Kalau sales itu biasanya forecast sales, sales term performance gitu ya. Kalau misalkan call center, misalkan customer statistik, customer service, dan lain sebagainya. Kemudian business intelligence dan analytic capabilitas. Nah, ini lebih menunjukkan bahwa bisnis ini gitu ya, bisnis ini itu mempunyai berbagai macam keuntungan dalam produk report, kemudian parametrial report, jadi berbagai macam report itu bisa disediakan gitu ya. Dari business analytic dari lingkungan tadi bisa kemudian kita preskan gitu ya. Kita olah lagi menjadi production report, parameteris report, ada dashboard, ada ad hoc queries, drill down gitu ya, forecast, skenario, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita sebut bahwa business intelligence ini mampu untuk memberikan masukan yang positif untuk perusahaan. Kemudian business intelligence ini dan analytic kapabilitas. Jadi intinya banyak hal atau banyak supporting yang mendukung pada proses business intelligence. Ya, ini ada productive analytic, big data, operational intelligence, location analytic, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang namanya group decision support system. Nah, ini adalah sebuah grup yang lokasi orangnya berbeda-beda, gitu ya. Tapi mereka bisa discuss bersama, gitu ya. Nah, di SS ini bisa salah satunya adalah dedicated-nya adalah untuk membuat conference room kayak misalkan Zoom ya. Nah, sehingga kita bisa berconnect dari berbagai macam daerah gitu kan. Kemudian kita bisa share dari hardware dan segalanya. Nah, ini ada beberapa yang terkait materi yang terkait dengan enhanced decision ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita langsung ke diskusi aja ke WA atau kita ketemu di Zoom Meet dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk materinya tentang enhanced decision ya, decision making. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.